Dia gambar lagi satu. Gambar, dia gambar lagi satu. Nih kamu nih, nih kamu ada yang jaga nih. Terus gue lihat ya, di depan kamar mandi yang hadap-hadapan jelas sama gue, ada perempuan. Gue takut banget. Ada perempuan pakai baju putih, rambutnya tuh berantakan. Nungguin sahur kayaknya. Nungguin sahur, benar. Cerita hantu Gi, ada gak? Setting udah kayak gini, Cerita ngedukung. hantu ada sih. Apaan tuh? Dan ini pengalaman pribadi, parah banget. Coba cerita, bikin gue merinding. Paling merinding hari ini. Agak ngeri sih kata-katanya. Ini pernah kejadian di tahun 2015 ya. Aku waktu itu, aku kan memang stay-nya di Jakarta kan. Ini aku apa gue sih? Selalu lah. Ya, gue aja lah ya. Oke deh, gimana kamu? Bener-bener. Ya pokoknya gue stay di Jakarta tuh berapa tahun lah setelah kerja di salah satu bank. Terus di tahun 2015 itu terakhir. Jadi gue sakit. Sakit parah lah. Jadi pas ke dokter itu harus di rawat jalan. Begitu balik ke Bandung, cari dokter lain sama harus rawat jalan. Nah, dokternya ini ngasih obat tuh memang dalam dosis tinggi, yang akhirnya ada beberapa efek samping. Seperti? Kayak misalkan agak jadi lama ngerespon orang kalau ngomong. Telat gitu. Agak terganggu pendengaran. Jadi, loading nah gitu. Dengan kata lain akhirnya gue memutuskan untuk, udahlah, kayaknya ini nggak bisa diterusin. Biar gue sembuh dulu. Nggak bisa diterusin pengobatannya. Nggak bisa diterusin kerja. Oh, kerjanya. Karena itu berhubungan sama banyak orang. Dan kayaknya gak bagus aja gitu. Kayak orangnya mau kemana, gue nangkepnya kemana, atau gak lama responnya. Gak bagus kan. Apalagi kerja di bank gitu kan, otomatis lu banyak ketemu orang. Dan ya gak tau lah kenapa tiba-tiba pas divonis sakit tuh yang kayak dunia hancur, terus langsung mengkonsumsi obat dengan dosis tinggi. Itu bener-bener kayak bikin gak sadar aja gitu. Gak siap menerima situasi itu. Udah mencoba berobat ke dokter di Bandung, ke Jakarta, semuanya sama. Penyakitnya A, gak usah disebutin lah, penyakitnya A, dan harus pengobatan sekian lama. Ya mau gak mau dong, akhirnya pengobatan lah di Bandung sama di Jakarta. Waktu itu memutuskan belum balik ya, tapi hampir memutuskan untuk resign. Karena situasinya kayak gitu, ya akhirnya udahlah memutuskan untuk resign. Tapi kan untuk resign itu ada jeda waktu ya, panjang. Selama itu terus berobat sampai tiba-tiba nih, kan gue kan cerita ya sama teman-teman di cabang lain gitu. Cerita tuh dengan tujuan gue butuh advice nih. Kalau ada penyakit seperti ini tuh gue harus kayak gimana sih gitu. Karena kalau macam-macam kan advice-nya. Ada yang suruh A, B, C, D, F, G. Sampai akhirnya 3 hari sebelum gue resign, itu gue gak pernah kenal sama orang ini dari cabang lain. Dia tahu gue sakit dari temen deket gue lah. Jadi orang random gitu aja di. Jadi dia pindah dari cabang yang antah berantah, pindah ke dulunya gue stay di situ. Lu sakit ya? Tiba-tiba dia telepon gue nggak tahu mukanya kayak apa. Sampai detik ini gue nggak tahu mukanya kayak apa. Anjir. Dia telepon gue, bener nggak ini namanya Tamara? Iya. Gue denger lu sakit ya. Gue juga dulu sama sakit ini. Nah gue kan kayak ada orang kayak gitu kayak yang, wah senasib sepenanggungan nih sama gue. Gue ke dokter ini, dia kasih tau lah dokter, lu cobain deh. Gue dalam 1 bulan tuh kondisinya udah, yang tadinya udah ngedrop banget, stabil. Siapa sih yang gak mau, ya kan? Sembuh dengan cara instan. Ya. Akhirnya dia ngasih gue alamatnya. Terus gue tuh bertiga tuh naik mobil ke sana, ke tempat yang lokasi yang dituju. Kita tuh gak tahu daerah itu tuh di mana. Gak pernah ada yang ke dokter itu. Jadi yang bertiga itu siapa nih? Ada gue, ada dua orang sahabat gue lah. Gue minta antar karena jadi gue tipikalnya yang nggak bisa ngobrol sama keluarga. Gue sakit ini nih, gue nggak mau terlihat menyedihkan di depan keluarga gue gak. Jadi di depan temen-temen juga gitu. Tapi mintain advice mereka gitu. Akhirnya suatu hari, gue lupa apa Kamis apa Jumat gitu, gue berangkat lah bertiga itu sama temen gue. Jadi posisinya gue di depan sebelah kiri, ini temen gue nyetir di belakang temen gue juga. Jadi cewek ini bertiga. Karena kita gak hafal tuh kemana dan gimana posisi si rumah sakit, di si kliniknya ini, kita pakai maps, Google Maps. Yap. Waze ya waktu itu sih tepatnya, kayaknya lagi happeningnya pakai Waze.
Apa sih di itu? Waze Waze ya. Waze. Tapi ada yang bilang Waze kan. Iya, Waze. Udah lah gue pergi. Dan gue tuh daftar ke nomor 20 kalau 7 apa 20 lah lupa gue. Udahlah berangkat dari gue di Jakarta Selatan kan dulu. Berangkat dari Jakarta Selatan, nyampe di lokasinya tuh kita kayak mikirnya masih rame ya, Jumat apa Kamis lupa. Terus kayak kita mikirnya kayak itu kan masih jam-jam orang sibuk pulang kerja gitu. Jadi gue pulang kerja langsung dijemput, udah langsung ke sana. Nah di map itu posisi si kliniknya ada di sebelah kiri, which is di tempat gue dong. Jadi gue akan fokus ke sebelah kiri. Sebelah kiri pas lu di mobil kan maksudnya. Iya. Jadi teman gue yang kanan tuh cuman buat make sure oh iya bener nih ini. Dan yang di belakang akan lebih teliti lagi dong harusnya. Muncullah tuh titiknya di sebelah kiri gue. Terus kayak ini bentar lagi nih deket nih. Udah berapa kilo lagi nih. Dihitungin dong satu-satu. Tiba-tiba pas udah deket banget nih ya. Udah kayak jarak berapa ratusan meter lagi. Lahan kosong banget. Gue sampai ngecek berapa kali, kok nggak ada ya? Kan Maps bisa aja rusak kan, atau bisa aja error gitu ya. Kok nggak ada ya? Lahannya kosong banget. Terus gue bilang. Jadi di Maps-nya tuh ada titik si tempat klinik yang lu mau tuju, tapi pas ada di titiknya itu tanah kosong. Yap. Oh gitu. Tapi ada di situ, on the left berarti kan gitu. Terus gue bilang kan, ini di titiknya di kiri, ini di gue, tapi kok nggak ada ya? Berkali-kali dan temen gue juga ngeliat, iya kok nggak ada. Dan pas titik itu kita lewatin, jadi pas di situ tuh ada pohon beringin gede banget, dan titiknya tuh di situ. Gue merinding tuh. Sepersekian detik tuh gue masih mikir kayak ini salah, Mapsnya nggak mungkin. Dan pas kita ngelewatin beberapa ratus meter ke depan, dia masih bilang untuk putar balik. Si mapnya tuh, Google Maps-nya tuh ya. Nah, putar balik. Terus gue sampai kayak ya udahlah putar balik, mungkin salah gitu. Dan jadi di sini rumah-rumah penduduk biasa, di sini lahan kosong, beringin itu gede banget. Terus gue nggak punya nomor kontak si temen yang ngasih tahu itu. Aneh ya. Dia nelfon ke gue tuh pakai telepon cabang. Oh jadi kayak telepon kantor gitu. Iya karena gue nggak, gitu. Iya. Dan bodohnya gue tuh nggak nanya nomor teleponnya dia dan nggak kenal, cuma thank you ya, nanti gue datang sana. Dah singkat cerita gue putar balik nih, ngelewatin lagi, terus tiba-tiba gue sama teman-teman gue ngeliat itu ada pelangnya dong, bener. Ada nama dokternya. Jadi pas lu pertama kali lewat nggak ada tuh pelang, nggak ada tanah kosong, terus lu putar balik tiba-tiba adalah itu si pelang. Dan si titik di mapsnya itu gimana? Sebelah kiri bener. Jadi pas gue udah putar balik tuh di perumahan ini ternyata. Terus yang nyadar lu doang atau ada temen lu gitu? Nah gue kan berhenti tuh di situ di bawah pelang itu. Ini kali pas gue baca iya betul itu namanya. Dan semua itu mengkonfirmasi gitu. Oh iya itu bener. Turunlah gitu ya. Gak ada mobil yang parkir. Pas gue turun, lu bayangin ya, satu kayak rumah tua, ada garasi kayak dulunya mungkin garasi terus dirubah jadi ruang tunggu. Ih sumpah gue merinding banget. Dirubah pakai jadi ruang tunggu gitu, ada kursi-kursi kayak kursi citos gitu lah ya. Terus pas gue turun nyampe depan itu ada kali 15 orang yang lagi nunggu dan semuanya tuh ngelihat gimana sih orang baru datang terus langsung pada ngeliat gitu. Set gitu. Tapi sumpah ya itu yang bikin creepy-nya banget. Semua ekspresi mukanya tuh sama. Itu ada anak kecil. Itu ada anak kecil 3 orang, cewek 2, gue masih ketemu cewek 2, cowok 1. Mereka tuh lagi main apa sih yang kaki diangkat sebelah tuh yang loncat-loncat gitu di pinggir? Engklek. Nah, gue nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Ya itu. Kayak sondah gitu. Sama, mereka langsung set gitu. Tapi semua ekspresinya tuh sama. Karena itu manusia. Nah, sampai detik ini gue masih mempertanyakan, tuh manusia apa bukan? Itu semua gue merinding. Terus gue yang masih dulu kan masih zaman BB ya. Gue masih yang kayak kenapa ya? Karena banyak yang ngeliatin, gue kan kayak langsung. Kalau bajunya normal nggak, atau semuanya hitam gitu? Nah bajunya tuh kayak baju, lu pernah nonton film-film penjajahan zaman dulu nggak sih? Kayak cewek-cewek yang pakai yang renda-renda gitu. Nah kayak gitu, yang kancing sampai ke atas, bunga-bunga. Cewek cowok mukanya sama, terus mereka tuh ngebaliknya ekspresinya sama. Dan mereka tuh ngebaliknya paling beda hanya sedetik gitu langsung gitu. Gue tuh lagi jalan gitu langsung pura-pura ngeluarin handphone kan, ngobrol sama temen gue. Dan karena yang lain pada di daerah sana, gue karena ada di dekat pintu masuk itu ada kursi, ya udah gue duduk aja bertiga di situ. Gue mikir kayak ya gue lupa antara 7 apa 20 gitu, karena gue masih kayaknya lama, ya udah kita ngobrol aja di situ bertiga. Nah si lampunya tuh ya kayak lu tau gak sih lampu
bohlam putih, tapi yang kebiruan remang-remang. Gue sampai nanya sama temen gue, ini kagak salah ya ruang tunggu kok begini amat sih gitu. Dan di situ ada si petugasnya, cuman nggak beli nasi goreng petugasnya. Nggak lapar. Sorry ya, pas dipanggil tiba-tiba pakai baju renda-renda. Nasi goreng. Nasi goreng. Next. Skip. Terus pas kayak biasa sih ruangannya tuh kayak banyak kayu-kayu tua gitulah, tua banget. Gue sampai kayak kok bisa ya gue tiba-tiba ada keinginan buat. Tapi tuh si pasien-pasien yang ngeliatin lu semua itu orang Belanda, pribumi Indonesia. Kalau seingat gue ya kayak orang Indonesia tapi yang muka-muka zaman dulu gimana sih? Yang rambut pada diikat di bawah gitu, tau gak sih? Yang pada bapak-bapaknya kayak gimana? Tidak ada ciri-ciri orang tahun 2015 tuh nggak ada. Kayak cupu-cupu semua gitu. Ini bajunya dikancingin. Kuno. Nah, kuno. Kok cupu ya? Kuno lah. Tiba-tiba nunggu 10 menitan gue masih ngobrol, temen gue main game, dipanggil lah nama. Tamara dipanggil gitu. Tamara Delf. Nggak pakai Delf. Waktu itu belum daftarnya Tamara doang. Jadi lawak ya. Terus gue kan bingung ya. Sementara yang nunggu di situ tuh banyak banget. Kok gue yang baru datang sebentar udah langsung dipanggil. Nah si perawatnya tuh bilang cuma boleh masuk 2 orang ya sama pasiennya. Oh berarti cuma boleh 1 dong. Gimana maksudnya? Teman gue cuma boleh 1 yang. Oke, berarti lu sama temen lu gitu kan ya. Temen gue ini yang duduk di belakang yang ikut sama gue. Jadi yang nyetir nggak ikut. Supir. Dia kayak bodo amatan lah. Udah lu dia masuk nunggu aja. Dimana? Dia nunggu di situ. Di sama orang-orang. Tapi di tempat posisi tadi pertama kita datang. Oke. Dan dia tuh main game. Gue masuk kayak rumah sakit lu tahu gak sih di Bandung ada satu rumah sakit yang masih di tahu yang jalan veteran ya? Iya, yang masih di apa sih tetap dibikin kayak rumah sakit zaman vintage dulu. Gitu. Kayak gitu ya. Terus gue masih kayak ini tuh beneran gak sih? Gue di situ sempat mikir kok gue mau ya. Ya gue tahu gue pengen sembuh tapi kok gue mau gitu. Secara langsung tiba-tiba datang ke situ. Oke, hari itu gue datang. Udah masuklah diarahin sama perawatnya. Masuk ke dalam. Di dalam itu kayak sama kayak ruangan-ruangan tua gitu. Jadi lu bisa lihat keller tuh apa tuh? Toples yang ada. Keller tuh bahasa Belanda, by the way. Oh, sumpah pada detik ini gue baru tahu. Keller tuh bahasa Belanda. Toples yang isinya kayak percobaan gitu tau. Ya gue nggak tahu lah dalamnya apa. Terus ada macam-macam ya kayak apa ya? Bukan kayak klinik modern, kayak klinik tua aja gitu. Datanglah dokternya. Gue masih bingung ya ini dokter apa bukan, karena dia pakai jas putih. Jas putih dokter kan? Jas putih dokter pakai kerudung panjang. Cewek. Kayak ketutupan. Cewek dokter. Oh cewek. Datenglah. Terus ditanya kan. Belum sempet gue jawab gue sakit apa, dia melakukan pemeriksaan manual versinya dia. Maksudnya gimana pemeriksaan manual? Gue juga seumur hidup belum pernah datang ke dokter begitu ya. Ini kayak diperiksa pakai cahaya, tau gak sih? Kagak pakai, kayak gue ngebayanginnya itu infrared lah. Dicek gitu badan gue, nggak usah cerita kata gitu. Oh ya udah gue diem aja ya. Gue udah mulai aneh nih. Wah kayak salah gue datang sini. Tapi itu pelang dokter ada namanya. Spesialis bukan? Atau umum? Umum. And then? Dicek, terus dia ngasih tahu ke gue, nggak apa-apa kok. Ini penyakit banyak banget kok yang penyakit ini, bukan kamu doang, jangan stres. Gue mikir kayak tahu dari mana dokternya gue stres gitu kan. Ya pastilah orang sakit pasti stres. Iya, tapi kan pada saat itu nggak ada dokter di Bandung sama di Jakarta yang bilang nggak usah stres ya, nggak ada. Jadi lu kena ikutin aja. Gitu nah ya. Langsung kayak pecah nih gue, nih bisa diajak ngobrol. Kok tiba-tiba dari omongan medis dia belokin lah, dia bawa kertas. Gue pikir mau nulis resep kan buat penyakit gue yang nggak gue sebutin apa tuh penyakitnya. Tiba-tiba dia gambar orang. Gue pikir ngapain nih gambar orang. Terus dia bilang, nih kamu. Mirip gambarnya. Kagak, orang-orangan menurut dia aja lah gitu ya. Orang. Terus dia bilang, dia gambar lagi satu. Dia gambar lagi satu. Nih kamu nih. Gitu. Nih kamu ada yang jaga nih. Nanti coba lu gambarin ya di. Iya. Nih ada orang yang jaga. Nanti ditayangin di sini gambaran. Oke. Nih ada yang jaga nih 2 orang. Ada satu lagi nih. Yang ini laki. Yang ini tuh paling dominan. Gue sampai mikir gini ya, gue emang lagi sakit. Jadi
Lu yang di tengah nih. Ya, 2 nih ada yang jaga perempuan. 2 perempuan. 2 perempuan yang jaga, 1 laki-laki dan ini dominan. Jadi lu ada yang jaga 3 makhluk. Nah, gue nanya kan, ini manusia? Karena gue kayak gue nggak pernah seumur umur ke dokter gituin. Iya. Ini manusia. Bukan. Terus dia bilang, nanti juga kamu tahu. Deng. Terus? Wah, gue kayak, gue udah males-malesan sih pada saat itu. Gue tuh lagi stres pengobatan medis. Kenapa lu topiknya geser gitu? Pokoknya dia cerita panjang lebar, nanti kalau kamu terlalu lemah karena kamu mikirin penyakit dan lain sebagainya, ini yang sosok yang laki-laki ini bakalan terlalu mendominasi dan diri lu sendiri tuh hilang karena yang ini bakal masuk. Gimana maksudnya hilang? Jadi secara guanya udah nggak ada nih. Jadi sosok si ini teh masuk ke ini teh susu masuk ke raga gue. Si makhluk ini tuh. Jadi kamu harus gini-gini. Gue tuh nggak terlalu dengerin karena gue udah please lah, gue pengennya berobat medis, nggak usah cerita-cerita begitu. Dan situasinya saat itu ruangannya tuh horor banget lah menurut gue. Temen gue yang di belakang tuh kayak, nih lu salah klinik kayaknya. salah. Dia udah males banget main handphone. Dah, nih obatnya saya resepin. Terus gue ngomong gini dong, dok, tapi kan saya belum ngomong penyakit saya apa. Gak usah, saya udah tahu kamu sakit apa. Udah, minum ini teratur, gak usah balik lagi. Mana ada lu pernah ke dokter diomongin kayak begitu? Iya. Ada juga kan 2 minggu lagi kesini lagi ya, cek lagi. Gak usah kesini. Terus gue bilang lah, gue ada hasil ronsenan. Gak usah, saya udah tahu. Saya udah bisa ngecek. Oke. Gue keluar lah. Yang pas gue keluar, itu orang-orang yang ada di ruang tunggu gak ada satupun. Terus lu confirm gak ke temen lu yang itu? Gini ya, hal pertama yang gue pikirin adalah gue nanya nih ke temen gue, ini orang pada masuknya ke dokter mana nih? Emang ada dokter lain? Iya. Wajar dong, gue gak mikirin mistis terus dong. Terus nungguin apa gitu? Nah, gue tanyalah temen gue. Terus dia ngomong apa coba? Dia bilang gini, dari tadi gue main game. Iya. Suara orang tuh banyak. Iya. Gue baru tahu di depan gue gak ada orang tuh dari lu. Anjay. Terus gue kayak, serem gak guys? Sumpah sampai saat ini tuh gue, itu momen gak pernah bisa gue lupain sih. Terus dia bilang kayak, iya ya kemana ya? Kalaupun orang lalu lalang, gue lagi main game, harusnya lihat dong. Dia bilang gitu, ada bayangan-bayangan dong. Ini tuh gak ada sama sekali. Si orang-orang kuno itu tiba-tiba menghilang. Tapi ngilangnya tuh pas sama suaranya sep. Jadi gini, kayaknya ya, hilang. Gue pulang, gue balik nih. Terus gue nanya, pada kemana? Ini si anak kecil yang main eklek itu juga. Terus dia baru ngangkat kepala gitu. Iya ya. Karena gue di dalam gak lama. Ada 15 menitan lah. Dah, akhirnya gue pulang kan. Terus nungguin apa anjir itu orang-orang? Gak ada satu orang pun di sana kecuali si perawatnya. Wah. Udah gue balik nih, naik mobil kan. Udah ke rute biasa. Terus tiba-tiba temen gue bilang gini yang di belakang, ih bau apaan dah? Tadi gitu. Apa? Kita berdua tuh gak ada yang cium. Sumpah dia bau busuk banget. Dia bilang gitu. Lu kali nginjek apa di sana? Ketawa-ketawa lah kita. Dah. Terus gue masih mikir kayak gimana. Nah obat tuh gue taruh di belakang tuh, obat yang dikasih sama dokternya. Obat hasil ronsenan gue yang gue bawa dari kosan gue taruh semua di belakang. Terus pas masuk ke jalan raya, jalan besar, kita kena traffic light. Nah berhenti kan mobilnya. Tiba-tiba pas udah hijau, teman gue ngegas, dia bilang gini, kok mobil berat ya? Terus gue masih mikir dong. Berat kayak diisi banyak penumpang bercanda. Atau gimana? Gasnya nggak ada. Oh ya kayak orang kayak ada orang di belakang gede banget gitu loh. Iya lagi nanjak terus penuh banget si mobilnya gitu kali ya. Kok berat banget? Terus gue gini, dia apa sih nggak lucu? Gue bilang gitu, ketawa-ketawa gitu kan gue. Ya apaan sih nggak lucu? Ini sumpah loh, berat banget dia bilang gitu. Akhirnya bisa tuh gas maju. Makin lama kok makin pelan nih, mobil yang lain pada udah kemana? Ini mobil kok gitu. Terus tiba-tiba temen gue bilang gini, kok gue kayak sebelah nama sesuatu ya? Dia bilang gitu. Di belakang teh? Di belakang, temen gue yang di belakang. Tapi kayak apa ya, kayak sentuhan sama sesuatu gitu loh. Terus temen gue pakai kaca spion kan, digeserin kan. Karena kita udah ngerasa kayak ini gak bener deh. Geserin tuh, gak ada apa-apa. Dah, jalan lagi bentaran, berat lagi. Terus si bau yang tadi di belakang mulai ke depan nih. Gue nanya, itu kampas rem bukan? Bau kampas rem kagak gini, kagak busuk katanya gitu. Kopling kali ya maksudnya? Oh iya, kopling. Gak bau katanya, gak bau kayak gini, bukan bau busuk gini. Terus temen gue bilang gini sebelah,
kayaknya ada yang gak beres deh. Terus gue cuma nanya kan, karena itu bertiga di mobil, satu di belakang. Gue nanya gini, oke, ini kalau gak beres ada apa-apa, kita mesti ngapain? Teman gue yang di belakang bilang gini, obat buang aja. Obat lo ada di belakang, obat buang aja. Di belakang berarti di sebelah teman lo dong? Iya, obat buang aja. Mahal cuy, gue sempet bilang gitu. Emang mahal? Mahal. Di bawah 1 juta? Di bawah 1 juta, tapi itu di atas relatif 500? mahal. Iya, 700 ribuan. Oke. Tapi itu mahal. Iya mahal buat obat. Nggak, buang aja, dia bilang gitu. Terus gue buang lah. Buang, maju tuh jalan. Kenceng lagi. Berarti kita mikir fix ini ada yang gak beres dong. Iya. Gila, maju tuh udah. Yang tadinya kita enteng lagi tuh si mobil. Enteng lagi, bau gak ada. Yang tadinya kita mau makan dulu. Itu kan gue perlu balik kerja kan. Tadinya kita mau makan dulu, dah balik ke kosan. Gue dianterin lah ke kosan gue. Terus dari bawah tuh gak ada siapa-siapa, sepi. Gue naik, jadi kosan gue tuh ada 3 bangunan. Gue bangunan paling belakang, tapi deket tangga. Jadi bangunan tuh ada tangganya, ada 2, ada ujung sana, ujung sini. Karena kamar gue paling pojok sebelah kanan, gue tinggal naik, masuk gue. Nah kamar mandi tuh di luar. Jadi itu kamar besar doang, tapi kamar mandinya di luar, barengan gitu sama yang lain. Gue masuk ke kamar, gue kan lagi diem gini. Terus gue lagi mikir, wah mahal juga ya gue tadi ke dokter dan dibuang. Tapi gue gak ada mikir takut pada saat itu. Tiba-tiba gue denger si tangga besi itu ada yang naik, bup, bup, bup. Selama gue di sana, besi gini, tangga besi yang bawahnya tuh kayak besi yang ada bintik-bintiknya gitu kan? Iya. Jadi kan bunyi tuh. Kalau ada orang ngelangkah bunyi dong. Nah, dong, tapi gitu. kan manusia normal tuh langkahnya biasa aja, tak tak tak. Belum Nah gitu. itu bum bum bum. Selama gue hampir 1 tahun di kosan itu, nggak pernah gue denger. Ya kamar sebelah gue emang orangnya rada gemuk, tapi dia naik tuh nggak pernah gitu kedengarannya. Ini tuh bum 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 gitu. bum. Kayak badannya kayak mungkin lebih dari 80 kilo. Wow. Bum 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 gitu. Terus gue kayak, ini apaan ya, suara apa ya gitu. Di situ mulai serem nih. Dah. Tapi hilang tiba-tiba. Kan harusnya kedengeran dong dia jalan sampai kemana, kamar yang mana, terus kebuka. Ini tuh nggak ada, hilang. Bodoh amat, gue bilang gitu. Nyalain TV. Oh iya, gue mau bersih-bersih. Terus gue keluar buka kunci kan gitu ya. Mau keluar kamar mandi kunci lagi pintu. Lo tahu nggak? Depan kamar gue tuh lampunya bohlam kuning. Ya. Bohlam kuning yang, ayam, anak ayam. Nah gitu ya. Terus cuma ada 3. Padahal kamarnya banyak. Cuma ada 3, 1, 2, 3 jauh. Kuning-kuning semua. Kuning semua. Gue lagi ngunci pintu, set. Terus kan gue ngebalik tuh mau ke kamar mandi. Terus gue lihat ya, di depan kamar mandi yang hadap-hadapan jelas sama gue, ada perempuan. Gue takut banget. Ada perempuan pakai baju putih, rambutnya tuh berantakan. Tapi bukan kribo, bukan wave gitu. Kayak wah, kayak lusuh gitu. Terus gue lihat dia tuh lagi gini nih. Lagi gitu. Nggak ke jari atau ke tangan ya, lagi gitu. Jadi kayak sibuk sendiri aja gitu. Tapi dia tuh jadi, gue masih ingat banget si roknya tuh ngatung gitu, kayak cuman sebetis. Tapi dia nggak gini. Dia ngeliat keluar nggak? Dia ngeliat ke gue. Terus ya gue masuk, ya gue masuk lagi lah. Ngapain anjir? Nah itu pertanyaan juga. Terus gue masuk kan. Itu orang bukan? Nah, gue nggak tahu itu orang apa bukan. Tapi yang tadi gue bersih-bersih, gue langsung mikir gue nggak mau kesana. Apapun yang terjadi, kecuali ada orang naik gitu, rame. Gak ada kan. Dan gue kalau tidur dimatiin. Itu jam berapa tadi? Itu jam 9 malaman. Pas akhirnya gue mikir kayak gue tidur aja deh, 9:30 gue matiin tuh lampu. Karena di luar tuh ya gitu kan ada lampu kecil gitu. Terus jam 10:30 kebangun gue. Gara-gara apa? Gue denger bunyi kayu yang lagi kayak ditusuk-tusuk ke satu benda lah. Tahu pas gue bangun, kan gue bangun nih, ini lemari nih, ini TV, ini lemari. Dari ujung lemari itu gue lihat perempuan yang tadi di depan kamar mandi. Ada di kamar lo? Ada di kamar gue. Dia lagi nusuk-nusuk. Nusuk-nusuk apanya? Jadi tangannya tuh gini, gue lupa ya, tangannya tuh gini gitu. Terus dia kayak ada bawa kayu tajam, runcing. Gue nggak tahu lah. Pasak Dracula itu? Iya, tapi kecil. Kalau pasak kan gede ya, karena dibuat menghujam jantung Dracula. Kalau ini tuh kecil, kayak sebesar tusuk gigi. Nggak segini lah. Tusuk sate gendut. Kayak buat apa tuh, siwak. Oh iya. Nah, kayak segede gitu, tapi ujungnya tajam. Dan dia gini. Wah, gue langsung lari, gue nyalain lampu, nggak ada. Kayak lights out gitu ya? Itu nggak ada. Terus gue nggak berani lagi matiin lampu ya. Gue pikir udahlah, penderitaan gue ini kayaknya dimulai malam ini. Itu
jam 12 lewat aja belum, baru setengah 11. Jadi gue tidur baru sekitar sejaman. Dari setengah 10 ke setengah 11. Gue pengen pipis dan gue gak bisa nahan. Lu gak kos kamar mandi yang dalam anjir? Pada saat itu kebagiannya di situ. Oke. Ya. Terus akhirnya gue kayak bismillah, gue gak tahu mesti ngapain, gue pengen pipis udah gak kuat. Gue buka kamar, gue langsung lihat ke depan kamar mandi dong di ujung sana. Gak ada. Gue kunci. Lu tahu ada di mana? Di sebelah sini lah. Dia gak ngeliat gue, tapi dia gitu. Itu gue lari ke kamar mandi ya, gue pipis. Dan anehnya ya, gue gak denger ada teman-teman sebelahan gue tuh kayak beraktivitas di jam segitu tuh gak ada. Biasanya sampai jam 12, jam 1. Tuh kayaknya lu salah kosan deh. Banget. Dah ya. Kosan jin banget. Gue lari tuh, masuk ke kamar. Lupa kan gue matiin lampu, gue langsung nyalain lagi. Lu tahu ada di mana? Di atas tempat tidur gue. Lagi? Diri. Gitu juga. Masih gitu? Masih gitu. Gue sampai lari ke bawah ke security, Pak, gue bilang gitu, tolong bantuin. Dia kayak ngapain nih malam-malam gitu minta tolong. Pak, tolong liatin tuh di kamar saya ada siapa. Nah dia tuh datang, dia bawa si penjaga kosan. Datang ke kamar atas, terus kayak diperisain kan, dibuka-bukain gitu, nggak ada siapa-siapa. Terus gue bilang lah, Pak, kayaknya ada yang ngikutin saya. Ngikutin gimana, orang dari tadi emang berdua. Anjir. Gue sampai ngomong gini, Pak, saya diturunin sama teman saya di depan. Gue merinding banget. Di depan, Pak, orang gak sama siapa-siapa. Enggak, saya lihat berdua sama perempuan juga kan. Terus ciri-cirinya kayak gimana dia lihat? Gue gak nanya, gue langsung kayak, udah Pak, makasih. Gue setelah, gue gak tidur semalaman. Gue diem aja. Dan suara itu tuh kedengeran jauh, dekat. Suara apa? Suara sih. Nih lu kalau denger di kamar ada yang gini-gini, lu lihat di depan tempat tidur lu. Malah lu denger kayak gini. Dan itu tuh kayak 5 menitan sekali gue dengernya. Terus teman sebelah gue tuh, kosan sebelah gue kamarnya, dia tuh paling sering dengerin musik sampai tengah malam. Gak ada, gue gak denger apa-apa. Kayaknya lu salah kosan. Bukan masalah kosannya nih. Bukan, lu salah datang ke kosan. Gue gak, seingat gue sih enggak ya. Jam 5, pokoknya azan subuh, gue langsung lari. Sholat subuh. Gue di situ ngomong ya, gue bilang sama Allah, ya Allah, gue nggak tahu salah gue apa. Sampai tiba-tiba kayak gini, gue nggak tahu. Gue lagi sholat rakaat terakhir, mau nengok dalam hati gue. Assalamualaikum. Iya, dalam hati gue gini, gimana kalau di sebelah? Assalamualaikum, waalaikumsalam. itu gue sempet kepikir, tapi gue mikir gini, kalau ada apa-apa gue pasrah aja. Masa sih gue lagi sholat gitu ya. Iya. Terus gue gitu kan, assalamualaikum. Gak ada tuh. Iyalah. Dah, gue beraktivitas. Gue gak tidur kan semalaman, beler ya mata. Kerja. Gue teleponin tuh teman gue yang sana. Sakit, dia gak masuk, sakit. Teman-teman lo yang nganterin lo tuh? Bukan, teman gue yang ngasih tahu kliniknya ini. Gue teleponin. Boleh disebut gak sih namanya? Namanya Astri. Gue teleponin, si Astri masuk enggak? Gak masuk, sakit. Gak masuk, sakit. Oke, besok gue teleponin. Gue minta handphonenya, gak diangkat. Oh ya udah, gue sakit kali, ya udah gue nggak mau ganggu. Lu tahu gue nyampe kantor beler ya mata gue, terus harus berhubungan ketemu sama orang-orang. Gue ke toilet nih, jam 4:30 sore. Tiba-tiba, jadi itu tuh gedung tempat kerja gue tuh kayak gedung perusahaan. Kamar mandinya tuh ada 6 ya, dan sepi banget. Jakarta pada umumnya. Iya, tapi sepi banget gitu. Gue masuk tuh 4:30. Gue kayak udah feeling udah nyantai banget lah. Tuh hantu udah gak ngikutin gue. Tiba-tiba gue lagi baru pipis ya, gue denger pintu kebuka, set gitu. Terus gak lama bunyi itu lagi dong. Gue keluar, gue lari. Terus gue bilang ke security di kantor gue, coba liatin di depan kamar mandi cewek ada apa. Dia bilang apa coba? Ada perempuan Batam. Ada perempuan pakai baju putih, rambutnya berantakan. Terus gue bilang, kenapa lu bisa lihat? Terus dia bilang gini, dari pagi Mbak ngikutin. Anjir. Terus gue bilang gini, itu gue mesti gimana? Gue mesti bersihinnya gimana? Terus ditanya gini, lu habis ngapain? Habis kemana? Gue ceritain lah. Terus dia bilang apa? Lu balik lagi ke sana. Sial nggak? Gue udah nggak mau. Teman-teman gue udah nggak ada yang mau nganterin. Terus balik lagi nggak? Gue pakai ojek. Balik lagi gue ke sana. Ada kejadian sesuatu nggak di situ? Nah, pas gue balik lagi. Part 2 aja gimana? Sial. Part 2 aja ya? Ya.